Halo pemirsa setia Fibis, jumpa lagi dengan saya Fat Pakasi dalam program Fibis News Domestic Market Review and Outlook periode 18 sampai dengan 22 Juli 2022. Kinerja industri dan perdagangan positif di tengah tekanan global. Ya, pasar investasi dalam negeri pekan lalu diwarnai dengan sejumlah isu, diantaranya kenaikan suku bunga dari sejumlah bank sentral global terus berlanjut dan ini mendorong capital outflow dengan Bank Indonesia mencatat dalam sepekan sekitar 8,6 triliun rupiah outflow. Pihak lain, neraca perdagangan Indonesia pada Juni 2022 kembali mencatat surplus 5,09 miliar US dollar dan ini melanjutkan surplus neraca perdagangan Indonesia sejak bulan Mei 2020 yang lalu. Juga kinerja sektor industri pengolahan triwulan 2 2022 terindikasi meningkat dan berada pada fase ekspansi. Ya, untuk minggu berikutnya, isu prospek pemulihan ekonomi dalam dan luar negeri ini akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari ini? Berikut detail dari Fibis News Domestic Market Review and Outlook periode 18 sampai dengan 22 Juli 2022. Ya, kita awali dengan pasar modal Indonesia. IHSG pekan lalu secara mingguannya melemah kembali 1,31% ke level 6.651,905. IHSG ini melemah di minggu ketiganya dalam pasar yang cukup fluktuatif dan menurun di akhir pekannya searah juga dengan bursa saham Asia. IHSG terpantau masih di atas posisi 6 minggu terendahnya. Untuk pekan depan, IHSG ini kemungkinan akan konsolidasi sejenak, tapi keseluruhannya masih dalam tekanan. Beralih ke mata uang rupiah, pekan lalu melemah kembali, berlanjut 0,10% secara mingguannya ke level 14.992 rupiah per US dollar. Ya, rupiah ini bergerak melemah terbatas di minggu ke-6-nya ke level sekitar 26 bulan lebih terendahnya. Oleh perkasanya mata uang dolar di pasar global pada level 20 tahun tertingginya. Untuk minggu depan rupiah ini kemungkinan mencoba rebound namun tetap cenderung tertekan. Ya, pemirsa setia Fibis News, harga obligasi rupiah pemerintah Indonesia jangka panjang 10 tahun terpantau melemah secara mingguannya. Ini terlihat dari pergerakan naik yield obligasi pemerintah dan berakhir ke level 7,365% pada akhir pekan. Terjadi di tengah berlanjutnya aksi jual investor asing di pasar SBN dan juga yield US Treasury yang bergerak terkoreksi kembali. Pemirsa setia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, neraca perdagangan Indonesia pada Juni 2022 kembali mencatat surplus sebesar 5,09 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan surplus bulan sebelumnya. Ya, kinerja positif tersebut melanjutkan surplus neraca perdagangan Indonesia sejak bulan Mei 2020 yang lalu. Neraca perdagangan Indonesia pada Januari sampai Juni secara keseluruhan mencatat surplus 24,89 miliar dolar AS. Ya, Bank Indonesia memandang bahwa surplus neraca perdagangan tersebut telah berkontribusi positif dalam menjaga ketahanan eksternal perekonomian Indonesia. Sementara itu, kinerja sektor industri pengolahan triwulan kedua 2022 terindikasi juga meningkat dan berada pada fase ekspansi. Hal itu tercermin dari data Pro Manufacturing Index Bank Indonesia sebesar 53,61%, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Peningkatan tersebut terjadi pada seluruh komponen pembentuk PMI BI. Sementara itu, berdasarkan data transaksi 11 sampai 14 Juli 2022, Bank Indonesia melaporkan non-residen di pasar keuangan domestik melakukan jual neto capital outflow sebesar 8,56 triliun rupiah, terdiri dari jual neto 6,87 triliun rupiah di pasar SBN dan jual neto 1,69 triliun rupiah di pasar saham. Ya, demikian pemirsa setia Fibis News, kita sudah membahas bersama Fibis News Domestic Market Review and Outlook periode 18 sampai dengan 22 Juli 2022. Saya Alfred Pakasi di sini mohon diri sejenak. Baiklah, untuk semuanya, stay safe, stay healthy. Salam Fibis.